Hidup memang selalu penuh dengan warna-warni. Bila terjebak sulit untuk coba keluar. Semua pasti ada jalan keluar. Cobalah berusaha. Hai sahabat Sultan Tani dimanapun berada, semoga kita semua diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan tentunya dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini Sultan Tani akan membahas pola bisnis di perkebunan kelapa sawit dan hal yang Sultan Tani akan bahas mengapa membeli lahan sawit yang sakit lebih menguntungkan daripada menanam baru, dan apa aja keuntungan membeli kebun sawit yang sakit. Jangan lupa simak video ini sampai habis, dan sebelum menonton video ini sampai habis, tolong buat teman-teman jangan lupa di subscribe, yang belum subscribe di komen dan di like ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, membeli kebun sawit yang sakit lebih menguntungkan daripada menanam baru. Pertama, yang menguntungkan membeli kebun sawit yang sakit itu waktu panenannya, supaya normal lagi itu antara 5 sampai 1,5 tahun. Sementara kalau kita tanam baru itu dari 0 sampai ke 5 tahun ya, baru buahnya maksimal, baru babon. Hasilnya besar-besar ya kalau sawit sakit ini. Kalau udah pulih kembali, biasanya babon. Tapi pola ini harus teliti juga ya. Kita harus cari tahu juga bagaimana kebun yang mau kita beli itu sakitnya bagaimana, bibitnya seperti apa, dan perlu juga kita tinjau, kita tanyakan sama tukang panen atau yang terlibat langsung di kebun tersebut ya, berapa ton pernah dia dapat, dan kita lihat juga hasil dari tanamannya itu sendiri. Jadi sepanjang kita menunggu sawit itu normal kembali, tentu kita juga pasti mendapatkan sedikit penghasilan ya dari kebun yang kita beli tersebut. Namun itu berbanding terbalik dengan kebun yang kita tanam sendiri. Kalau kita tanam sendiri tentunya kita butuh modal besar juga ya, lebih jauh, malah jauh lebih besar kita menanam baru, dan hasil dan uangnya pun uang keluar semua ya, dari penanaman, pembersihan lahan, pemupukan, itu pun dari 0 baru betul-betul maksimal itu sampai 5 maupun 6 tahun baru mendapatkan hasil yang sangat memuaskan ya, buah-buah yang besar, dan berbeda ya dengan sawit yang sakit ini. Kalau sawit yang sakit, kalau bibitnya bagus, panenannya pernah tembus sekian ton, kita masih bisa mengejar ke situ untuk hasil yang lebih maksimal kembali. Dan ini bukti lahan ya, lahan yang saya beli 12 hektar itu panenan pertama waktu balik nama 2 ton 300 ya. Setelah berjalannya waktu, setelah 5 bulan, alhamdulillah saya sudah mendapatkan 8 ton 600 lebih ya untuk hasilnya. Ini lahan ini pernah juga saya upload ke channel saya ini. Mungkin teman-teman bisa cek langsung ya, bagaimana sawit ini dulunya benar-benar sakit, daunnya mengering, batangnya mengecil, buahnya pun
banyak yang kosong ya. Dan yang ini alhamdulillah sudah mulai pulih kembali. Kalau normalnya ya, kalau sawit sehat itu harganya 150 juta, dan sawit ini karena kemarin itu sakit, saya hanya membeli 105 jutaan, dan selebihnya tuh saya jadikan untuk perawatan yang maksimal. Dan besok kemungkinan saya percepat lagi pemupukan per 4 bulan, mungkin awal bulan 9 ini ya, 2024 ya, insyaallah akan kita pupuk lagi. Pola pemupukan, kalau teman-teman ada masalah dengan pembelian kebun sawit yang pernah sakit, bagaimana perawatannya supaya cepat pulih, jangan lupa di komen ya, di komen di bawah. Dan kawan-kawan yang punya pengalaman juga membeli dan berhasil, jangan lupa juga berbagi di sini ya. Silakan di komentar atau masukan juga untuk saya pribadi dari teman-teman yang juga jauh berpengalaman dari saya. Jadi saran saya, sebelum membeli kebun sawit, pastikan dulu bibit yang ditanam bibit unggul atau bibit abal-abal ya. Dan kedua, sebelum membeli lahan, kita pastikan cari orang yang kita percaya sebagai sumber, berapa yang pernah mereka dapat dari kebun tersebut, berapa tonnya ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di video ini. Untuk kawan-kawan, sekali lagi jangan lupa ya dibantu kembangkan channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten sharing tentang perkebunan kelapa sawit. Mungkin segitu aja, saya ucapkan ribuan terima kasih, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.